Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Pada pagi hari ini kita masih membahas terkait kondisi stok pangan di saat pembatasan mobilitas yang akan diterapkan oleh pemerintah tanggal 7 hingga, maksud kami tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Kita tentunya masih bersama 3 narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Pak Jafar, lalu juga ada Pak Andri dan juga Pak Heri. Yang tadi kita sudah ngobrol banyak ya Pak ya, mensosialisasikan juga mengedukasi masyarakat tentang kemudian apa saja batasan-batasan yang akan dilakukan selama proses penyekatan nanti tanggal 6 hingga 17 Mei. Tapi kita lanjutkan lagi, kita ke Pak Jafar terlebih dahulu. Kalau dari DKPP mungkin boleh dijelaskan lagi Pak, langkah nyata apa dari DKPP untuk menjamin ketersediaan bahan pangan jelang Lebaran tahun ini? Ya, pertama kita untuk menjamin stok sudah mengadakan pemantauan daerah-daerah produsen yang akan panen pada bulan awal Mei ini. Baik. Sehingga dipastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri ini tersedia aman dan masyarakat tidak usah takut tidak kebagian gitu karena stok tersedia aman dan juga harga stabil dan malah beberapa banyak yang turun. Oleh karena itu janganlah ada borongan-borongan yang tidak perlu karena ini stok dan ketersediaan sudah aman. Baik, mungkin ini masyarakat juga bertanya-tanya, emang kenapa sih kita borong gitu? Apa sih sebenarnya Pak dampaknya dari panic buying atau impulsif buying begitu? Bagi mungkin lebih luasnya perekonomian. Iya, kalau itu terjadi peningkatan itu kan dengan sendirinya akan stok akan berkurang dan sehingga harga akan naik. Baik. Nah ini yang biasanya suplainya misalnya 10 ini jadi karena biasanya 10 tapi stoknya karena diambil secepat itu, nah ini akan berkurang sehingga harga akan menjadi naik. Harga akan naik. Jadi mungkin di sini khususnya bagi ibu-ibu ya, pemirsa yang sedang menonton Sapa Jabar pada pagi hari ini, jangan panik buying, jangan impulsif buying, karena nanti dampaknya ke masyarakat juga ya Pak ya. Harga naik, akhirnya tidak terjangkau begitu. Baik. Lalu selanjutnya nih, Pak Andri, kalau dari kepolisian mungkin ada himbauan apa kepada masyarakat terkait pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri? Ya, kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat, terutama kepada para pelaku usaha, ya, para pelaku usaha agar tidak melakukan penyalahgunaan. Dalam hal ini penimbunan bahan pangan yang nantinya akan mengakibatkan harga pangan itu menjadi naik. Nah, apabila itu terjadi, maka kami tidak akan segan-segan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan pangan tersebut. Begitu juga dengan yang tadi saya sampaikan, para pelaku usaha yang mungkin menjual atau memperdagangkan pangan olahan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan, termasuk juga yang kadaluarsa. Gitu. Hal apa yang akan dilakukan Pak untuk memastikan bahwa mungkin tidak ada pedagang-pedagang yang bandel nih, apalagi mau Lebaran seperti saat ini? Ya tentunya biasanya menjelang Lebaran ini kami dengan instansi terkait, Badan POM akan melakukan pengecekan ke pasar-pasar, ke minimarket untuk mencegah barang-barang yang tadi saya sampaikan itu diperdagangkan. Dan juga mungkin Pak untuk masyarakat nih Pak, sekali lagi, apalagi pasti di masa menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti saat ini akan tergiur mungkin ya Pak dengan barang-barang murah. Betul. Mungkin himbauannya seperti apa Pak untuk masyarakat Jawa Barat khususnya? Ya, harus diperhatikan lagi karena barang murah itu belum tentu sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan. Jadi masyarakat harus lebih cerdas lagi memilah dan memilih mana yang pangan yang layak untuk dikonsumsi dan aman. Seperti itu. Hal-hal apa saja nih Pak mungkin yang bisa diperhatikan masyarakat jika ingin membeli suatu barang? Ya, bisa dilihat dari tampak fisik luarnya dulu Mbak. Misalnya kemasannya sudah rusak ataupun berbau. Dan mungkin juga ada bekas-bekas lumpur dan lain-lain yang sudah tercemar, yang saya sampaikan tadi bekas banjir. Nah itu masyarakat jangan membeli pangan olahan yang dalam kondisi rusak seperti itu. Lebih cermat ya, berarti masyarakat nanti kemudian saat ingin berbelanja, apalagi jelang Lebaran seperti saat ini. Baik, Pak Heri,
Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri, Pak, kan tadi sudah ada pengawasan juga bagi kendaraan logistik. Ya. Pengawasan-pengawasan seperti apa ini yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Pak? Ya, seperti biasa di tahun lalu juga setiap kita pada periode-periode hari raya, hari besar, libur panjang dan lain sebagainya, kita secara rutin dan random melakukan ramcek ya, baik kepada angkutan penumpang umum maupun penumpang barang begitu. Baik. Dan kita bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan melalui BPTD, jika diperlukan juga dengan kepolisian melakukan penegakan berkaitan dengan penertiban di lapangan, baik yang berkaitan dengan odol, kemudian kir, ya odol itu overdimensi dan overloading. Jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitasnya dan melebihi yang seharusnya secara dimensi kendaraannya begitu ya, dan itu kita lakukan pengecekan secara rutin jauh sebelum periode-periode larangan mudik dan lain sebagainya begitu. Itu kita lakukan, termasuk kepada penumpang umum juga di terminal-terminal, di pool bis dan lain sebagainya, termasuk travel gelap. Nah, ini kan banyak fenomena yang terjadi ya. Ketika PO malah mematuhi, travel legal mematuhi, ini malah ada travel ilegal. Ini banyak pertanyaan masuk ke kita juga, kenapa tidak ditertibkan. Kita koordinasi juga dengan kepolisian bahwa hal seperti ini pasti kita akan tertibkan di lapangan begitu. Oke Pak, jadi nanti kendaraan umum meskipun ada pembatasan ini tetap beroperasi Pak atau seperti apa? Untuk kendaraan umum seperti ketentuan di dalam Permen Hub 13 2021, secara total memang itu tidak diperkenankan darat, laut, udara. Tetapi ada beberapa pengecualian untuk mengakomodasi yang dikecualikan tadi, masyarakat yang bekerja dikecualikan, yang memiliki surat, punya dokumen, kan mereka juga tidak semuanya memiliki kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2 ya. Oleh karenanya ada mekanisme tertentu, kementerian itu memasang semacam barcode gitu untuk kendaraan-kendaraan yang memang dikecualikan tadi untuk mengakomodasi para pekerja misalnya ya, yang tidak difasilitasi oleh perusahaan dan lain sebagainya. Itu masih ada yang dikecualikan. Kemudian yang di dalam aglomerasi pun, meskipun secara umum AKDP tidak diperkenankan, tetapi di dalam aglomerasi, Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung itu masih diperkenankan. Karena untuk mengakomodasi tadi masyarakat yang masih beraktivitas untuk yang dikecualikan, bekerja dan juga emergensi, sakit dan lain sebagainya tadi. Itu juga masih dimungkinkan. Dan pengecekan terkait kir dan lain sebagainya. Sepanjang tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan wisata, mudik dan lain sebagainya. Nah itu ya Pak ya. Mungkin ada himbauan juga dari Dinas Perhubungan Pak bagi masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat. Ya baik, secara umum untuk masyarakat Jawa Barat, ingat bahwa tegas narasi dari pemerintah pusat, tegak lurus, vertikal, tidak mudik untuk Indonesia yang lebih baik, untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat, untuk pengentasan COVID yang lebih cepat. Itu yang kami sampaikan, jangan mencoba-coba untuk memaksakan, begitu ya. Narasinya sudah sama, tidak mudik, tidak piknik, begitu. Jadi tidak ada lagi polemik bahwa wisata diperbolehkan, mudik lokal diperbolehkan. Jadi himbauan kita, percaya kepada kita bahwa akan ada penegakan di lapangan dari kepolisian di 158 titik begitu ya. Kalaupun ada yang lolos, maka mereka tidak akan bisa menikmati mudiknya. Kenapa? Karena akan dikarantina di kelurahan, di pedesa, di RW dengan situasi yang kurang menyenangkan begitu. 5 hari harus dikarantina. Jadi tidak bertemu keluarga tetapi dikarantina. Jadi percuma juga untuk mudik untuk yang lolos tadi ya. Yang kedua, jangan mencoba-coba modus-modus, terutama ini banyak angkutan barang tidak dilarang begitu ya. Angkutan barang, logistik, pangan kan tidak dilarang. Tetapi banyak tahun lalu memanfaatkan ini. Banyak penumpang gelap dan lain sebagainya. Jadi kami pastikan pihak kepolisian pasti akan menindak hal-hal yang tersebut begitu ya. Yang terakhir adalah jangan lupakan keselamatan. Betul, baik. Kendaraan angkutan barang tidak dilarang beroperasi selama larangan mudik. Tetapi kami tetap menghimbau harus menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan aturannya, terutama berkaitan dengan teknis kendaraan, administrasinya, kirnya harus berlaku, begitu ya, dan bukan odol. Jadi para produsen, pengguna barang, dan juga transporter, jangan juga memanfaatkan situasi ini untuk menggunakan odol dan juga kendaraan-kendaraan yang tidak laik di jalan, karena itu akan membahayakan masyarakat lain. Saya kira demikian himbauan dari kami. Walaupun kendaraan logistik ini boleh, tapi kan tetap juga dicek ya oleh petugas setempat yang akan bertugas nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Heri, Pak Andri, lalu juga Pak Jafar atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini di Sapa Jabar. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Anda, saudara yang sudah menyaksikan Sapa Jabar 60 menit ke belakang.
tidak bosan-bosan, saya Fida Alatas mengingatkan Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan selamat beraktivitas.